Oke, selamat pagi semua. Jadi hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang materi pemasaran produk usaha. Oke, mungkin ada beberapa kelas yang sudah saya jelaskan, ada yang belum, jadi akan saya rangkum penjelasannya dalam bentuk video seperti ini. Ini adalah bahan dari UAS kalian, jadi silakan kalian simak baik-baik ya. Kemudian jika memang ada pertanyaan, silakan hubungi saya. Oke, baik. Baik, jadi kita mulai aja. Silakan teman-teman perhatikan nanti kemungkinan di pertengahan video ada teka-teki kode rahasia yang harus kalian pecahkan sebagai bentuk absensi kalian ya. Jadi silakan mendengarkan. Ini sangat penting karena ini berhubungan dengan pemasaran marketing yang biasanya kita lakukan sehari-hari. Oke, jadi pemasaran. Oke, pemasaran bahasa Inggrisnya adalah marketing ya. Penjualan itu selling. Nah, jadi pemasaran dengan marketing ya, itu menurut saya agak beda guys. Kenapa? Karena penjualan itu berarti kita ingin menjual ya. Biasanya penjualan itu erat dengan kaitannya seperti contoh, jika kamu melakukan namanya online shop ya, one shot gitu langsung jual udah selesai. Itu bisa disebut sebagai penjualan tanpa menarik feedback. Tetapi ketika kalian melakukan namanya interaksi satu dengan customer ya untuk menyampaikan nilai, untuk meminta feedback, kemudian untuk membangun satu hubungan dengan customer, itu kamu melakukan namanya marketing. Nah, di sini tujuan atau inti dari pemasaran itu apa sih? Nah, inti dari pemasaran itu adalah untuk mengidentifikasi, kemudian juga untuk memenuhi. Memenuhi apa sih? Nah, yang namanya itu adalah kebutuhan konsumen. Untuk kalian yang masih bingung apa itu arti dari mengidentifikasi artinya kamu melihat peluang, kemudian kamu melihat kondisi lingkungan dan juga melihat di sekeliling. Jadi itu namanya mengidentifikasi. Jadi kamu benar-benar memperhatikan secara rinci apa itu kebutuhan konsumen. Setelah kamu tahu apa itu kebutuhan konsumen, kamu akan berusaha untuk memenuhinya. Ya, seperti itu. Jadi, kalau sekarang kita bicara tentang pemasaran, itu pasti sudah akan ada hubungannya dengan namanya teknologi, ya, karena kita sudah memasuki era kemajuan teknologi, di mana sekarang tipe marketing dari 1.0, 2.0, 3.0 sampai ke 4.0 atau 4.0, yaitu cara marketing dari tipe konvensional kita akan ubah ke bentuk digital. Kenapa sampai adanya perubahan tipe-tipe marketing seperti ini? Karena kita mengalami namanya dinamika. Ya, jadi kita mengalami namanya dinamika. Dinamika apa sih? Nah, dinamikanya bisa dari bentuk kebangkitan kekuatan marketplace. Ya, artinya sekarang sudah mulai memasuki namanya era industri kreatif. Ya, di mana cara kita untuk memarketingkan atau untuk memasarkan sesuatu itu sudah bisa lewat marketplace atau online ya. Kemudian ada paradoks konektivitas, artinya koneksi yang masih saat ini masih ambigu, masih bingung dan masih belum ditemukan masalah untuk pemecahan solusinya, di mana, hubungan customer dengan seller satu sama lain itu belum menemukan titik yang cocok, ya. Meskipun sampai sekarang sudah ditemukan cara terbaik, tapi sampai sekarang belum bisa dipecahkan antara paradoks konektivitas ini. Coba teman-teman search, kemudian ada perubahan subkultur, ya. Perubahan subkultur artinya perubahan dari kultur-kultur yang ada di setiap lokasi atau wilayah, sehingga mempengaruhi, ya, bagaimana cara untuk memasarkan sesuatu. Nah, jika kalian bertanya tentang paradoks konektivitas, ya, itu pertama ada dari interaksi online versus interaksi offline, di mana interaksi online dan offline ini mengalami satu clash, di mana kalau bisnis online itu tidak bisa mengambil ahli bisnis offline 100% katanya. Kemudian juga kalau dari ilmuwan manajemen yaitu Kotler, dia juga menyatakan kalau seandainya new wave marketing itu ditandai dengan online, yaitu tidak bakal bisa 100% menangani yang namanya legacy marketing. Apakah itu benar? Nah, jadi ada istilah koeksis, tapi belum kalian pelajari, hanya saya jelaskan tentang paradoks ya. Kemudian ada lagi informed customer versus distracted customer. Oke, teman-teman baca. Jadi ini artinya apa sih? Oke, jadi artinya apa? Artinya kalau seandainya dari satu produk saat ini ya sudah mulai orang-orang tuh sudah mulai pandai gitu loh ya. Jadi orang sudah tahu kira-kira barang ini seperti apa, kemudian dengar rekomendasi barang ini seperti apa, kemudian dengar rekomendasi barang ini seperti itu, ya kan? Nah, itu saking orang sekarang mulai pintar untuk mencari barang, untuk mencari review, untuk menilai satu produk, mereka sendiri yang kewalahan. Oke, itu artinya informed customer, artinya customer yang sudah pandai, tetapi distracted customer, artinya dia terdistract
Karena apa? Karena pengaruh dari word of mouth ini. Ketika dia sudah tahu produk ini seperti ini, tapi dia mendengar rekomendasi orang seperti itu, jadi dia dalam ambang bingung, ya. Kemudian ada advokasi negatif versus advokasi positif, ya. Jadi advokasi ini dia tipenya itu adalah word of mouth, lanjutan dari yang paradoks nomor 2. Artinya apa? Artinya konsumen ini dia punya pengalaman nih terhadap satu produk, dia menciptakan sendiri, dia punya pengalaman, kemudian dia juga menciptakan sendiri penilaian dia, ya. Kemudian kalau seandainya baik, dia akan memberikan satu satu argumen yang baik atau dia memberikan satu kalimat persuasif yang baik tentang produk ini. Tetapi kalau seandainya pengalaman mereka buruk, dia akan memberikan satu advokasi negatif atau rekomen yang negatif, ya. Jadi sangat penting sekali ketika kalian katakan adalah tentang, bagaimana produk kalian berjalan. Memang penting dalam satu produk itu memiliki keluhan, benar, tetapi harus diperhatikan keluhannya tipe seperti apa. Apakah tipenya dapat ditangani, kemudian dapat diperbaiki nama baiknya atau brandnya secepatnya, atau justru dengan adanya, keluhan seperti ini akan menimbulkan namanya semakin menurunnya satu brand seperti itu ya, justru bisa menghancurkan ya, namanya juga, netizen ya. Nah, jadi ada tiga tiga customer terkuat di era zaman seperti ini. Pertama dari netizen, kemudian dari youth atau dari kalangan anak muda dan juga dari kalangan ibu-ibu, seperti itu. Baik, jadi kembali lagi jika teman-teman bertanya tentang perjalanan marketing, ada nih marketing 1.0, 2.0, 3.0, dan juga 4.0. Jadi teman-teman bisa melihat product centric, customer centric, value centric, dan juga digitalization. Nah, digitalization. Oke, jadi tiga ini teman-teman bisa cari apa artinya, kemudian kalian pelajari aja supaya kalian tahu ya. Ini saya hanya memberitahu saja. Oke, kembali lagi setelah saya jelaskan tentang apa itu konsep dari perubahan subkultur, kan berarti kan perbedaan dari kultur budaya orang ya, yang mempengaruhi mereka punya pilihan, kemudian bagaimana cara mereka menilai satu hal karena dari sifat-sifat manusia seperti itu. Kemudian kalau paradoks konektivitas juga sudah saya kasih tahu, dan kebangkitan kekuatan marketplace itu pada umumnya adalah tentang eh, bagaimana marketplace itu sekarang merajalela dan juga sudah mulai menguasai ya, seperti itu. Jadi sekarang kalau kita katakan marketing 4.0 dia adalah tentang digitalization kan. Nah, ini ada aturan-aturannya yang terbaru nih guys, yaitu pertama, bangun dan ciptakan momen wow. Kedua, bangun basis pelanggan setia dan aktif, pelajari aturan dan juga hal-hal yang mempengaruhi pilihan pelanggan. Kalau ini saya jelaskan secara singkat saja, teman-teman sudah pasti tahu ya beberapa ya. Nah, momen wow di sini artinya apa? Artinya adalah ketika satu tren muncul, ya, kemudian kalian bisa memasarkan atau mengiklankan atau bahkan untuk, mempersuasif kalian punya pelanggan itu dengan cara mengikuti tren dan juga kreativitas di dalamnya. Akan tercipta itu namanya momen wow. Artinya apa? Artinya hal yang kalian sendiri ciptain ya, mengikuti tren sebelumnya, kalian akan menciptakan lagi satu tren baru ya. Itu akan menjadi satu momen wow, itu akan menjadi satu hits. Contoh, Red Velvet ya, rasa Red Velvet. Kemudian ada lagi, apa ya, ya, seperti yang kalian tahu itu pertama Milo Kepal juga ya. Nah, seperti itu guys. Baik, mari kita lanjut. Kalau dari pemasaran ya, ada satu ilmuwan yang memang mempelajari tentang marketing seperti ini, yaitu Philip Kotler. Kalau kalian memang hobi tentang pemasaran, silakan baca buku dari Philip Kotler. Nah, menurut Philip, ya secara singkatnya saya kasih tahu seperti ini saja. Arti dari pemasaran itu apa? Artinya terjadinya hubungan mutualisme antara kamu dengan pelanggan. Artinya apa? Artinya kamu membangun hubungan dengan pelanggan, kamu memenuhi kebutuhan pelanggan dan juga pelanggan memberikan kamu feedback-nya. Apa feedback-nya? Pertama, pendapatan, kedua adalah nilai, ya nilai dari yang dia tangkap terhadap kamu. Nilai itu bisa dalam bentuk apa sih? Loyalty, kemudian ada advokasi positif, ya. Kemudian ada apa lagi? Kemudian dia akan menjadi loyal buyer ya. Artinya dia akan tetap menggunakan produk kamu meskipun ada produk lain yang muncul seperti itu. Nah, jadi ada beberapa jenis type barang yang dipasarkan menurut si Philip Kotler. Pertama ada barang,
Ya, teman-teman bisa lihat ciri-cirinya, tidak perlu saya jelaskan, pasti kalian sudah tahu nih, kira-kira penjualan bentuk barang itu seperti apa sih? Nah, kedua ada jasa, ketiga ada acara, kemudian keempat ada apa sih? Ada pengalaman, ada orang, ada tempat, kemudian ada properti, organisasi, ide, dan informasi. Singkatnya, oke, kalau dalam bentuk barang berarti fisikal, dapat disentuh, ya. Oke, jadi barang itu bisa berbentuk fisikal, kemudian dapat disentuh dan bisa berpindah kepemilikan. Oke, lalu dia juga mutunya itu dilihat daripada kondisinya seperti itu ya, dan juga fungsinya dari barang itu. Kedua ada jasa. Jasa itu biasa lebih ke perasaan, kemudian juga berhubungan dengan servis, oke. Contoh misalnya, pijat itu gitu ya. Nah, pijat itu ketika kamu menggunakan jasa pijat, yang kamu rasakan adalah hasil dari pijatannya dong. Kemudian dari bagaimana, dia memperlakukan kamu, kemudian bagaimana dia, cara dia berkomunikasi seperti itu dari si tukang pemberi jasa tersebut. Ada acara, kemudian ada ide. Ya, kalau ide ini biasanya dia cukup mahal. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa menciptakan ide, ya. Kemudian ada lagi pengalaman. Pengalaman berarti dia benar-benar berarti oke, kalau pengalaman berarti dia langsung membuat kamu mengalami satu experience antara kamu dengan lokasi tersebut. Biasanya pengalaman ini dia akan cenderung lebih berhubungan dengan kamu dan juga satu lokasi yang kamu rasakan atau satu kegiatan yang kamu rasakan gitu ya. Jadi sehingga kamu menciptakan satu memori seperti itu. Kemudian ada orang, berarti seperti kita gini deh, kalau kita memiliki kemampuan berbahasa Inggris, melukis ataupun memasak itu menjadi satu skill ya, itu yang kita jual, skill kita. Tempat berarti biasanya ke pemandangan, berarti memang erat kaitannya dengan pemandangan, kemudian biasanya ini tidak berhubungan dengan satu tempat interaksi kamu dengan tempat itu langsung, biasanya lebih ke pemandangan, lebih ke indera penglihatan kamu ya. Kemudian ada properti dan juga organisasi. Kalau organisasi biasanya ini adalah bagaimana organisasi ini bisa secara aktif menyampaikan pesan dan nilai-nilai positif yang diserap nantinya. Oke, seperti itu ya. Kemudian juga ada lagi terakhir informasi. Nah, informasi ini biasanya adalah satu hal yang juga mahal. Ya, kenapa bisa mahal? Karena tidak semua orang bisa menyampaikan informasi ataupun mendapatkan informasi yang legit ya. Artinya apa? Artinya yang benar-benar bermanfaat untuk organisasi itu yang berkepentingan. Biasanya menjual informasi ini biasa lebih ke detektif, kemudian ke agen-agen. Ya, biasanya ini jarang banget, cuman memang ada yang menjual informasi seperti itu. Kok kalian sering lihatnya di film-film ya, guys? Oke, untuk kode rahasianya, oke, inilah kode rahasianya ya. Buah apa yang badannya harus disisir, angka apa yang bisa diduduki. Kalian gabungin namanya, jawabannya itu jadi kode rahasia kita. Oke, sekarang siapa sih yang melakukan namanya pemasaran? Nah, pemasaran sendiri biasanya dilakukan oleh pemasar ya. Simpel ya guys, siapa yang melakukan pemasaran? Pemasar. Siapa yang melakukan penjualan? Penjual. Gampang. Nah, marketer ya kita biasa sebutnya ya. Nah, jadi tugas-tugas pemasaran ini simpel ya, harus diingat. Pastinya kalau usahanya dari definisi apa? Memenuhi kebutuhan, menangkap nilai. Berarti artinya apa? Artinya kita mencari respon pelanggan ya, kemudian kita menyebarkan nilai, memenuhi kebutuhan konsumen dan juga untuk membangun satu hubungan dengan customer. Jadi dibedakan antara penjual dengan pemasar. Penjual itu tok sampai untuk menjual doang. Tapi kalau sudah pemasar, dia sudah memasarkan barangnya atau dia sudah menjual barangnya, dia akan mencari responnya, dia akan memasukkan atau menyebarkan nilai-nilai dari produk tersebut dan dia akan membangun satu hubungan dengan konsumennya. Ya. Nah, lalu oke, ada 8 keadaan permintaan. Permintaan negatif, tidak ada, laten, menurun, tidak teratur, penuh, musiman, dan juga berlimpah sampai tidak sehat. Simpelnya gini, negatif artinya tidak ada yang suka sama produk kamu. Simple. Kalau tidak ada, artinya konsumen itu sebenarnya kamu sudah ada nih produknya, tapi kamu nggak tahu sebenarnya orang suka atau enggak ya. Nah, rupanya konsumen kamu itu tidak sadar akan keberadaan dari produk kamu dan juga dia tidak tertarik. Kenapa? Karena apa yang kamu pasarkan itu kurang menarik bagi dia. Kemudian ada permintaan laten. Artinya apa? Artinya ketika kebutuhannya semakin besar tetapi sampai tidak adanya produk yang tersedia, seperti itu. Kemudian ada menurun. Menurun itu artinya apa? Menurun itu artinya
permintaannya sampai keadaan di mana konsumen itu sampai jarang beli barang kamu atau sudah jenuh ya dari yang namanya kalau kita katakan konsep dari penjualan barang atau musiman barang itu seperti ini ya. Oke, jadi seperti yang tadi saya sudah bilang permintaan ya, permintaan timbul karena apa? Karena adanya kebutuhan. Nah, di sini ada umur dari produk. Ini juga akan mempengaruhi namanya permintaan. Seperti yang saya tadi katakan, permintaan ketika sudah jenuh, berarti produk kamu sudah sampai ke product life cycle tipe decline ya. Tipe decline artinya dia sudah dari pertama introduction ya, pengenalan produk, perkembangan produk sampai pendewasaan artinya sudah terbiasa dengan produk kamu, kemudian tidak ada inovasi nih, tidak ada perubahan nih. Artinya apa? Ya udahlah, malas lah. Ada lagi produk baru nih dari kompetitor nih. Coba yuk, coba yuk. Nah, akhirnya produk kamu dilupakan dan ditinggalkan karena konsumen jenuh seperti itu. Oke, kemudian ada permintaan tidak teratur. Ya, permintaan tidak teratur itu biasa dia muncul musiman, guys. Jadi memang saat ada kondisi tertentu baru akan terjadi namanya permintaan yang tinggi. Contoh permintaan Imlek nih, berarti yang permintaan tinggi apa sih? Minuman kaleng, kemudian jeruk. Ya enggak. Tapi kalau biasa hari-hari biasa gitu nih, tidak ada hari besar gitu nih, tidak ada perayaan, gimana? Ya otomatis minuman kaleng ya biasa-biasa aja gitu. Ada orang perlu ya perlu, enggak ada ya udah gitu. Ada permintaan penuh, artinya apa yang kamu tawarkan, contoh misalnya kamu siapin satu keranjang besar, kamu taruh produk kamu, kamu bawa pergi keluar. Artinya orang habis, barang kamu ludes, itu berarti namanya permintaan penuh. Tapi ketika permintaan pasar berlimpah, ini akan lebih berpengaruh ke personal. Artinya apa? Berarti orang tersebut akan bisa beli lebih banyak daripada apa yang dia butuhkan atau daripada apa yang ada dari eh, meja ini. Sehingga sampai kadang-kadang terjadi permintaan pasar berlimpah yang berujung permintaan laten. Kemudian ada permintaan tidak sehat. Permintaan tidak sehat artinya produk ini tidak memberikan efek yang baik terhadap lingkungan, bisa dari segi limbah ataupun manfaatnya. Contoh rokok, ya, simpelnya gitu. Kemudian ada miras, ya. Jadi apa sih yang harus dilakukan satu pemasar supaya bisa memenuhi dari permintaan, kemudian bisa membangun nilai dan juga hubungan, dan juga bisa mendapatkan feedback. Berarti dia harus menganalisis peluang pemasaran, ya. Bagaimana sih kondisi pemasaran saat ini? Nah, sehingga dari analisis peluang ini, dia bisa memilih pasar sasaran dia. Artinya dia sudah bisa melakukan namanya segmentation, ya. Kemudian merancang strategi, ya, berarti dia bisa dari targeting. Bagaimana sih nanti bentuknya? Kemudian dia ada mengembangkan program dan juga pengelolaannya. Berarti dia bisa men-share namanya value. Ya. Apa sih yang dialami kesulitan dari marketer? Nah, simpelnya seperti ini. Pasar yang kompetitif, ya artinya pasar ini eh, nggak cuma kamu loh di dunia ini yang jualan satu pena ini, pasti banyak lagi, ya. Juga kemudian tren yang mudah berubah. Mungkin tren saat ini adalah pena yang bisa cetak-cetik, ya, kemudian bentuk gel. Tapi siapa tahu penanya suatu saat nanti trennya itu adalah pena yang bisa diputer, kemudian dia bentuknya itu sudah cair gitu, refill gitu, ya. Kemudian ada juga karena sifat konsumen lah yang mempengaruhi dan juga menyusahkan satu marketer, seperti itu. Nah, jadi fungsi marketer itu sudah pasti ya. Setelah dia bisa menyampaikan nilai, membangun hubungan, menjual dan juga kemudian membangun satu hubungan dengan pelanggan, dia akan bisa memperkuat merek, dia bisa memperkuat dan juga mengukur keefektifan dari pemasarannya. Dia akan mengarahkan satu produk ini untuk menjadi pemenuhan kebutuhan pelanggan. Setelah mendapatkan feedback, dia akan mengumpulkan ide-idenya dan juga dia akan menggunakan teknologi pemasaran yang baru, konvensional ke teknologi, jangan lupa ya. Nah, kalau kalian lihat seperti yang sudah saya jelasin ya, ada strategi, taktik, dan value. Strategi, taktik, dan value. Kalau dari bagian S itu ada segmentation, targeting, dan positioning. Kemudian ada differentiation, marketing mix, dan juga selling. Lalu ada brand, service, dan proses. Silakan dibaca-baca ya. Kemudian ada outlook-nya. Nah, kalau outlook-nya nanti akan berkaitan dengan strategi. Bagaimana sih cara memasarkan, bagaimana sih cara untuk melihat bagaimana gitu, dilihat dari segi apa, ya. Karena segala sesuatu yang kita tentukan, kita harus melihat dari kondisi-kondisi. Nah, kondisi ini bisa dilihat dari outlook-nya. Kemudian dari scorecard-nya. Ini untuk cara mengukurnya. Oke. Kemudian juga ada rencana langkah pemasaran nih. Nah, ini akan berhubungan dengan bagian yang sudah saya buat.
Oke, pertama tentang target penjualan minimal ya, tentukan target penjualan Anda. Ketika kamu sudah stop dari sini, dari tipe 1, tentukan target penjualan Anda ya. Ketika kamu sudah tahu apa yang mau kamu pasarkan, kepada siapa kamu memasarkan dan juga bagaimana strategi kamu, berarti kamu sudah bisa menentukan nih, kira-kira dengan kondisi seperti ini aku mau jual berapa ya minimal. Kemudian keuntungan aku di usaha usaha tuh berapa ya, berapa ya BEP sehingga produk aku ini bisa terjual dan kemudian modalku kembali. Ya minimal jangan sampai aku rugilah gitu kan. Kemudian setelah itu baru kamu menentukan total target kamu bagaimana. Cara penjualannya, nah seperti ini loh. Setelah kamu tahu segmentation positioningnya dan bagaimana, kamu tentukan strateginya. Ya, aku mau buka di mana, kemudian aku mau titip jual di mana, berkeliling dan juga buy order atau bagaimana. Ini akan berhubungan dengan namanya cara untuk menjual dari segi for marketing mix, for 4P, kemudian dari positioning dan juga bagaimana kamu memasarkan dari segi melihat kondisi 4C Diamond ya, change, kompetitor, customer, dan juga company. Oke. Lalu strateginya seperti yang tadi saya sudah bilang loh, dari 4P, kemudian ada dari positioning dan juga bagaimana differentiation-nya dari marketing mix-nya seperti itu ya. Jangan lupa untuk bekerja keras dan juga bekerja secara cerdas ya. Kerja keras itu tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan kerja yang cerdas guys, supaya hasilnya optimal, oke? Sekian dari pelajaran hari ini, silakan kalian lanjut ke pengerjaan dari Google Formulir. Oke, thank you, bye-bye.